tuduhan pada Yesus bahwa Yesus menikah, Yesus punya anak, dan birahi Yesus siapa yang menggerakkan dapat dibantah dengan mengambil sumber bacaan Alkitab, sumber bacaan tentang hukum dosa, dan sumber bacaan biologi. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 adalah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang suci telah menjadi manusia, Yesus yang suci. Di dalam diri Yesus tidak ada dosa. Selama hidupnya 33 tahun, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa sekecil apapun melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Pikiran Yesus adalah pikiran yang suci. Di dalam pikiran yang suci memiliki energi yang suci. Energi yang suci tidak pernah muncul dalam pikiran Yesus yang suci ketika Yesus melihat, mendengar, dan atau membaca suatu objek yang menyebabkan terjadinya perbuatan dosa. Tubuh kemanusiaan Yesus adalah sehat dan normal. Organ seks Yesus juga sehat, normal, dan berfungsi dengan baik. Jika Yesus berahi, maka akibatnya sangat-sangat fatal. Sangat-sangat fatal sebab yang pertama, pada saat iblis mencobai Yesus 3 kali, Yesus jatuh dan iblislah yang menang. Yang kedua, pada saat Yesus disalib, Yesus tidak dapat meremukkan kepala iblis. Yesus tidak dapat meremukkan kepala iblis, maka Yesus tidak dapat mengalahkan iblis. Yesus tidak dapat mengalahkan iblis, maka Yesus sudah kalah. Yesus sudah kalah, maka Yesus tidak bangkit dari kematian. Tetapi pada kenyataannya adalah demikian. Yang pertama, pada saat iblis mencobai Yesus, iblis gagal menjatuhkan Yesus. Yang kedua, pada saat Yesus disalib, Yesus dapat meremukkan kepala iblis. Yesus dapat meremukkan kepala iblis, maka Yesus dapat mengalahkan iblis. Yesus dapat mengalahkan iblis, maka Yesus sudah menang. Yesus sudah menang, maka Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Roma 3 ayat 23 adalah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka pikiran orang menjadi pikiran yang jahat. Dari pikiran yang jahat menghasilkan perkataan dan perbuatan yang jahat. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berbuat zina. Matius 5 ayat 28. Seorang laki-laki memandang perempuan memakai matanya. Pandangan mata berasal dari pikiran. Orang laki-laki itu adalah orang berdosa. Orang berdosa, pikirannya adalah jahat. Dalam pikiran yang jahat memiliki energi yang kotor. Energi yang kotor selalu muncul dalam pikiran yang jahat seorang laki-laki itu ketika laki-laki itu memandang, melihat, dan atau mendengar suatu objek, maka laki-laki itu terjadi birahi secara otomatis. Jadi, energi yang kotor selalu muncul dalam pikiran yang jahat seorang laki-laki dan atau perempuan ketika laki-laki itu dan atau perempuan itu melihat lawan jenisnya, maka laki-laki itu dan atau perempuan itu terjadi birahi secara otomatis. Terjadi birahi secara otomatis, maka di dalam kehidupan masyarakat dan juga di lingkungan gereja-gereja Kristen malah terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan yang tidak ada obatnya. Perselingkuhan yang sangat sulit untuk berhenti. Perselingkuhan yang sangat sulit untuk bertobat. Perselingkuhan sangat sulit untuk bertobat sebab
Yang pertama, sejak awal sudah ada niat untuk berbuat selingkuh. Yang kedua, karena pengaruh setan roh Isabel, istri Raja Ahab. Setan roh Isabel mempengaruhi istri-istri orang agar birahi terhadap suami orang. Yang tiga, terkena kutuk. Terkena kutuk atas perbuatan yang sendiri yang berbuat selingkuh itu. Pikiran Yesus adalah pikiran yang suci. Di dalam pikiran Yesus yang suci memiliki energi yang suci. Energi yang suci tidak pernah muncul dalam pikiran Yesus yang suci. Ketika Yesus melihat suatu objek, maka di dalam diri Yesus tidak pernah terjadi birahi. Jadi energi yang suci tidak pernah muncul dalam pikiran Yesus yang suci ketika Yesus melihat perempuan, melihat makanan, melihat uang, melihat emas, melihat berlian, melihat pangkat, melihat jabatan, melihat kedudukan, dan melihat kekuasaan. Jadi energi yang suci tidak pernah muncul dalam pikiran Yesus yang suci ketika Yesus melihat, mendengar, dan atau membaca suatu objek, maka Yesus tidak pernah birahi. Yesus tidak pernah birahi, maka Yesus tidak pernah menikah. Yesus tidak pernah birahi, maka Yesus tidak pernah punya anak. Tuduhan pada Yesus bahwa Yesus menikah, Yesus punya anak, dan birahi Yesus siapa yang menggerakkan adalah tuduhan yang sangat serius. Tuduhan tanpa bukti adalah fitnah yang keji. Memfitnah Yesus, maka orang-orang yang memfitnah itu dituntut pertanggungjawaban yang sangat berat. Oleh karena itu, bagi semua orang, termasuk orang-orang Kristen yang selingkuh dan orang-orang yang memfitnah Yesus agar tidak masuk neraka sebelum hari Tuhan datang, saat nafas terakhirnya sudah bertobat, menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikianlah bantahan yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.